na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Ibu ketua serta ibu-ibu semuanya yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi bersempena dengan Muharram ya. Tadi saya dengar dari depan mobil ya, bahwa akan ada perlombaan Muharram ya. Dan ibu-ibu tidak akan ketemu lagi dengan saya menjelang tahun baru. Maka hari ini kita belajar tentang sejarah daripada tahun baru Islam. Setidaknya saya usahakan waktunya cukup sampai Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Bicara tahun baru Islam itu bicara sejarah. Kenapa? Karena dulu kita itu ikut penanggalan orang Masehi, Januari, Februari, Maret. Lama-kelamaan para sahabat membuat kesepakatan, ndak usahlah kita ikut tanggal orang-orang itu, kita ikut tanggal buat tanggal tahun baru Islam aja. Tapi kemudian ada beberapa pendapat di kalangan sahabat. Ada yang menyatakan kita buat tanggal 1 Muharram itu saat Rasulullah dilahirkan saja. Dan ini tidak disepakati karena takut orang mengkultuskan Rasulullah. Tahun baru kalau digandengkan dengan tahun kelahiran Rasulullah, dikhawatirkan orang mengkultuskan Rasulullah. Paham? Yang kedua, bagaimana kalau tahun baru Islam ini dimulai dari Rasulullah diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul saja. Sahabat juga nggak sepakat, takut nanti dianggap mengkultuskan Rasulullah. Ya, takut dianggap mensucikan Rasulullah. Makanya Rasulullah itu kita mesti berhati-hati ya. Kalau kita pergi ke Mekah, di belakang rumah, di belakang Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu ada rumah tempat Rasulullah dilahirkan. Bertepatan dengan pintu Babu Salam namanya. Dulu Rasulullah dari rumahnya ke masjid selalu melewati pintu Babu Salam itu. Tapi orang Arab Saudi kemudian mengambil keputusan pintu itu ditutup untuk jalan masuk dan dibuka untuk jalan keluar. Kenapa? Karena pemerintah mengkhawatirkan nanti pintu itu akan dikultuskan sehingga orang semuanya pengen lewat pintu yang dilewati oleh Rasulullah. Jadi tidak boleh. Makanya pintu itu ditutup untuk jalan masuk, dibuka untuk jalan keluar. Pintu itu tempat ibu melakukan sa'i. Kalau kebelet ibu keluar, itulah namanya pintu Babu Salam. Jadi ibu kalau kebelet lagi sa'i, ibu keluar. Nah pas ibu keluar tengok ke atas ada rumah baginda Nabi tempat Rasulullah dilahirkan. Nah di pintu itu dulu Rasulullah suka masuk. Dari rumahnya Rasulullah masuk ke pintu Babu Salam nyampe di masjid. Tapi takut masyarakat Arab Saudi itu akan dikultuskan. Ditutup untuk pintu masuk, dibuka untuk pintu keluar.
Jadi dari zaman dulu seperti itu. Jangan sampai orang-orang mengkultuskan daripada baginda Nabi. Akhirnya dibuat keputusan 1 Muharram adalah saat peristiwa hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrahnya itu adalah 1 Muharram. Jadi 1 Muharram adalah tanggal di mana Rasulullah pertama kali menginjakkan kakinya di kota Madinah. Setelah 13 tahun dakwah di Mekah gak sukses, hijrah ke Madinah, pertama kali Rasulullah menginjakkan kakinya di kota Madinah, itulah 1 Muharram. Sampai sini paham? Jadi kalau ibu ada dengar Ustadz ceramah, ayat ini turun tahun kedua Hijriah. Pernah dengar gitu? Apa pernah dengar? Jadi misalnya nih ada Ustadz yang ceramah, ayat ini turun tahun kedua Hijriah. Ayat ini turun tahun ketiga Hijriah. Contoh ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu perintah puasa turun tahun kedua Hijriah. Apa maksudnya tahun kedua Hijriah? Adalah tahun di mana ketika Rasulullah sudah 2 tahun tinggal di kota Madinah. Itu maksudnya. Ada lagi tahun kedua sebelum Hijriah. Berarti tahun di mana Rasulullah 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Paham tuh mak? Anda paham enggak apa-apa gitu mak? Enggak apa-apa doh. Pusing ya. Nah, sekarang kita bahas sejarahnya. Sampai nanti saya usahakan sampai nanti proses hijrahnya itu baru kita tutup pengajian kita nih. Kayaknya sampai Isya nih. Oh enggak ya. Oke, baik. Baik, saya persingkat saja. Sejarahnya begini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu lahir di kota Mekah, meninggalnya di kota Madinah. Mekah Madinah itu ibarat Pekanbaru Payakumbuh. Ibaratnya lahirnya di Pekanbaru, meninggalnya di Payakumbuh, gitulah ibaratnya ya. Rasulullah ketika dilahirkan itu tempat kelahiran Rasulullah masih bisa kita tengok sampai sekarang di belakang Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Sekarang dia menjadi Al-Maktabah Al-Makkah Al-Mukarramah, menjadi pustakanya kota Mekah. Di samping pustaka kota Mekah itu ada sumur Zamzam yang muaranya tadinya berada di depan Ka'bah, sekarang sudah pindah ke belakang di samping rumah Rasulullah. Nanti kalau pergi umroh yang masih muda-muda nih, ini masih 17 tahun semua nih, ya minta sama tour guide-nya, antarkan kami berjalan kaki di rumah tempat Rasulullah dilahirkan. Lihat ke samping ada muara sumur Zamzam. Bisa dilihat sumur Zamzam, bisa masuk ke dalam sumur, dalam sumurnya nggak bisa sih. Bisa masuk ke dalam ruangannya, cuman nanti kita akan macam apa namanya itu ya, akan ngelihat agak sedikit orang aneh-aneh. Ada yang kain kafannya dicucinya di situ, ada yang dia bajunya dia cuci di situ ya, macam pemahaman yang tidak usah kita menilainya. Jangan pula nanti, woi kemarin yang dibilang ustazah ndak boleh do, ndak ngertinya do bu lah. Nah itu ya bu ya. Jadi Rasulullah dilahirkan di situ. Tempat Rasulullah dilahirkan Al-Maktabah Al-Makkah Al-Mukarramah. Ketika Rasulullah dilahirkan, kita tahu Siti Aminah adalah ibunya. Bayangkan Siti Aminah itu ketika hamil, suaminya nggak ada. Karena Abdullah itu pergi berdagang. Orang dulu kalau dagang 40 hari jalan kaki, 40 hari dagang, 40 hari pulang. Jadi kalau udah pergi dagang, jangan harap kembali lagi. Kalau udah pergi dagang, jangan harap akan kembali lagi. Ya, cuman kita ikhlas lillahi ta'ala aja. Sama dengan orang haji zaman dahulu ya. Orang haji zaman dulu kalau udah pergi haji naik kapal, jangan harapkan kembali, cukup dengan doa saja. Gitulah ibaratnya. Karena dulu ndak ada handphone, ndak ada WhatsApp. Paham ya? Ketika hamil, suaminya nggak ada. Ketika beliau itu lahiran, suaminya juga nggak ada. Itulah Siti Aminah ya. Jadi ibu bayangkan ketika ibu hamil, suami nggak ada. Pas lahiran, suami nggak ada juga. Kira-kira ibu jangankan lahiran suami nggak ada main HP aja dia. Ibu bilang apa? Nggak abang main HP juga gitu ya. Nah, lalu kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, waktu itu belum diangkat jadi Rasul, rupanya air susunya pula nggak ada. Air susunya nggak ada.
Cuman ada di kota Taif. Kota Taif itu kalau sekarang naik bis 2,5 jam lah dari kota Mekah. Ada perempuan-perempuan yang suka menjajakan air susunya. Di antaranya adalah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah berjalan kaki dari kota Taif ke kota Mekah bersama 100 orang wanita lain untuk kemudian menjual jasa susunya. Ibaratnya dari Rantau Berangin ke Pekanbaru berjalan kaki. Sanggup? Tadi aja ke masjid sakit lutut. Ya kan? Nah, lalu kemudian apa kata Siti Aminah kepada Halimatus Sa'diyah? Halimah, ini ada Muhammad. Tolong susukan anakku. Apa kata Halimah? Aku tak ada lagi air susu ini. Karena aku udah capek jalan dari Taif ke kota Mekah. Tolonglah, please. Itulah bahasa kitanya ya. Maka Halimatus Sa'diyah bilang, bagaimana mungkin aku tidak ada air susu. Dan kemudian untaku sudah tidak ada juga air susunya. Apa kata Siti Aminah? Cobalah dulu, bantu saya. Lalu kemudian Muhammad disusukan di badannya Halimatus Sa'diyah. Seketika itu pula air susunya banyak dan air susu untanya juga banyak. Terkejutlah Halimatus Sa'diyah. Bayi kayak gimana ini? Udah jelas air susuku nggak ada. Ketika dia menyusui banyak air susunya. Dan kemudian orang-orang perempuan-perempuan yang tadi ikut hijrah ke kota Mekah menjual air susunya. Wah, itu juga untanya udah kehilangan air susu. Dan air susu Halimatus Sa'diyah pun menjadi lebih banyak. Dan air susu untanya diminum oleh ratusan orang tidak habis-habis. Masya Allah. Ya, jadi dulu itu kenapa orang hijrah pakai unta? Karena unta itu sanggup gak makan gak minum 21 hari. Tapi sekali minum 100 liter. Dan unta itu sanggup mengangkat bahan makanan sampai 1 ton. Dan unta itu bisa glow in the dark. Dia merem, dia bisa tetap jalan. Makanya unta itu, al-ibl itu bisa diajak untuk hijrah mengangkut bahan makanan. Kuda untuk perang, unta untuk bawa barang dagangan. Masya Allah. Akhirnya apa kata Halimah? Oke, aku boleh susukan Muhammad, tapi aku harus bawa dia lagi ke kota Taif karena tak mungkin aku tinggal di Mekah. Akhirnya Halimatus Sa'diyah membawa Rasulullah pulang ke Taif. Apa rasanya jadi Siti Aminah? Lah, hamil, suami nggak ada. Pas lahiran, suami nggak ada. Pas kemudian lahir, air susu nggak ada. Dan harus berpisah dengan anaknya. Dibawa oleh Halimatus Sa'diyah 2 tahun. Bayangkan. Setelah itu balik lagi ke kota Mekah. Hei Aminah, aku masih suka dengan Muhammad. Aku pengen besarkan dia. Dibawa lagi sampai 2 tahun lagi. Setelah itu balik lagi ke kota Mekah. Dirawat oleh Siti Aminah. Baru 2 tahun dengan Siti Aminah. Rasulullah usia 2 tahun meninggal pula ibunya Siti Aminah. Bayangkan. Baru sebentar dengan anak meninggal pula. Nah, Rasulullah SAW anak kecil tadi, orang kecil tadi masih muda, masih kecil harus menyaksikan maknya meninggal dunia. Akhirnya dia luntang-lantung dan pergi kepada kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya pendek pula umurnya sampai usia Rasulullah 8 tahun meninggal kakeknya pula. Bayangkan lahir nggak ada bapak. Air susu nggak ada, harus dibesarkan dengan ibu susu, nyampe kepada ibu kandung meninggal, dibesarkan oleh kakek pun meninggal. Kadang-kadang saya berpikir, mengapa Allah begininya kepada Rasulullah saat Rasulullah masih kecil? Padahal kalau Allah pengen, Allah bisa senangkan Rasulullah. Allah bisa bahagiakan Rasulullah. Allah bisa kasih nikmat yang besar kepada Rasulullah. Kenapa begitu betul nasib baginda Nabi ketika kecil? Ternyata saya dapat sebuah jawaban. Allah ingin memberikan contoh kepada umat manusia tentang ujian yang dia berikan kepada baginda Nabi. Andaikan Rasulullah itu senang hidupnya, mungkin kalau kita susah kita menderita. Tapi kenapa Allah susahkan? Karena kalau kita susah kita bisa belajar dari baginda Nabi. Itu maksudnya. Paham ya? Nah, usia 8 tahun meninggal pula kakeknya. Nah, ketika kakeknya meninggal, akhirnya tidak ada lagi yang lain.
Akhirnya Rasulullah harus dirawat oleh pamannya, namanya adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini non muslim, dia berkawan dengan Abu Lahab. Saya cepat kali nih. Oh gini mata semua. Saya takut cepat. Enggak ya, serius ya, enggak cepat ya. Usia 8 tahun dibesarkan oleh Abu Thalib. Abu Thalib ini orang non muslim. Dan kemudian berkawan dengan Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu CS. Satu geng itu semua. Tapi Abu Thalib ini sayang sama Rasulullah. Dia selalu mendukung Rasulullah. Ini Abu Thalib. Makanya saya sering bilang ada 4 orang yang ada di sekitar kita, Bu. Yang pertama adalah orang kayak Abu Bakar. Ketika Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, maka tidak masuk akal peristiwa Isra dan Mi'raj, maka Abu Bakar percaya dan mendukung dari depan. Jadi ada orang yang mungkin di sekitar kita seperti Abu Bakar. Bagaimanapun kita, dia bela kita dulu. Salah pun kita, dia bela dulu. Nanti baru dia nasihati belakangan. Ini Abu Bakar. Makanya ibu kalau punya saudara, kalau punya abang, adik, salah dia bela dulu dia. Nanti belakangan baru nasihati. Jangan kita ada teman ada masalah kita bilang tulah. Jangan, bela dulu. Nanti baru nasihati. Itu baru teman. Ini ada kawan salah, tulah. Itu kan. Nah, bela dulu. Itu adalah gaya dari Abu Bakar. Yang kedua, di sekitar kita akan ada orang seperti Abu Thalib yang tidak nampak di depan tapi selalu support di belakang. Itu Abu Thalib. Yang ketiga, akan ada orang seperti Abu Sufyan yang kalau kita di bawah, dia menghina-hina kita. Pas kita udah di atas, dia bilang apa? Itu kawan aku dulu tuh. Itu hete aku tuh, kan? Itu aku tuh dulu tuh. Itu Abu Sufyan. Masuk Islamnya belakangan saat Rasulullah udah jaya. Dan akan ada orang sekitar kita seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu mau Rasulullah mantap, mau Rasulullah jatuh, makin Rasulullah naik, makin dia jatuhkan. Jadi akan ada orang-orang di sekitar kita kayak Abu Lahab, yang mana makin kita naik, makin dia iri, makin dia naik, makin kita naik, makin dia dengki, makin kita naik, makin dia nggak suka. Jangan terbayang pula wajah Abu Lahab, ibu. Ini lagi pengajian soalnya, kan? Itu Abu Lahab. Nah, jadi balik kepada cerita yang tadi. Abu Thalib ini paman Rasulullah, sayang kepada Rasulullah. Waktu itu belum diangkat jadi Rasul. Dari usia 8 tahun hidup dengan Rasulullah, betul ya? 8, 9, 10, 11, 12. 4 tahun bersama baginda Nabi. Baginda Nabi di kota Mekah saja menemani Rasulullah. Baginda Nabi dan Abu Thalib di kota Mekah saja. Di usia 12 tahun, Rasulullah, Abu Thalib mulai berpikir, ini keponakanku ini, daripada gini-gini aja nih, gitu ya, lebih baik aku ajak lagi dia berdagang ke negeri Syam. Akhirnya di usia 12 tahun, Rasulullah itu diajak belajar berdagang. Diajak oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam itu bukan Rasul jualan di tepi lapau, enggak. Bukan Rasulullah jualan di pasar kaget, tidak. Tapi negeri Syam itu negeri yang terdiri dari 4 negara. Apa dia? Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon. Bayangkan, usia 12 tahun udah jadi eksportir terkenal. Ibu 12 tahun ngapa? Main layang-layang. 12 tahun udah dagangnya antar negara. Bukti sejarahnya ada, udah banyak banget ya. Waktu saya pergi ke Jordan itu kan salah satu negeri Syam ya, pada masanya ya. Saya naik bis dari hotel, naik bis 6 jam. Kiri kanan padang pasir. Hujan setahun cuma 2 kali. Terbangun di padang pasir juga. Tertidur bentar, terbangun lagi, padang pasir juga. Udah berputar jam, terbangun, padang pasir juga. Saya berpikir, ini bagaimana Rasulullah pada masanya. Zaman sekarang aja Jordan itu masih padang pasir.
Bagaimana dengan sekarang? Akhirnya kita berhenti di satu tempat di antara padang pasir yang sangat tandus. Ternyata turun dari bis, kita pergi ke kiri, kita lihat ternyata ada pohon yang sangat rindang. Rindangnya separuh masjid ini, namanya pohon bakawi atau pohon sahabi. Rindang yang daunnya itu seperti inai, seperti kecil-kecil seperti daun inai. Tempat dijadikan tempat berteduh. Tahukah kita apa itu pohon sahabi, pohon bakawi? Pohon itu adalah pohon yang akan hidup sampai hari akhirat, sampai dunia kiamat. Saya sudah pergi ke pohon itu dan dalam sejarah pohon itu adalah tempat Rasulullah berlindung kepanasan saat berdagang ke negeri Syam hendak pulang ke kota Mekah. Di situ ketemu pendeta yang berkata kepada Abu Thalib, ini ponakanmu ini nanti suatu ketika akan menjadi nabi yang terakhir. Akan menjadi nabi yang terakhir. Ya, karena di atas kepala Rasulullah ada awan gelap yang menutupinya dari panas. Lalu saya tanya kepada tour leadernya, ini di mana kota Mekah? Karena kita tahu bahwa ternyata itu adalah perjalanan Rasulullah hingga pulang ke kota Mekah. Tour leadernya bilang apa? Tuh, gitu aja. Di mana kota Mekah? Tuh, entah tuh mana. Sebegitulah Rasulullah berjalan berdagang ke negeri Syam. Maka anak-anak muda itu tidak boleh malas, tak boleh buang waktu. Kalau lagi malas, ingatlah Rasulullah berjalan kaki antar negara. Bangun pagi susahnya luar biasa. Tak boleh buang-buang waktu. Kenapa rajin banget kita ini? Harus rajin, tak boleh buang waktu. Karena segala waktu kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini yang saya maksud dengan Rasulullah itu berdagang ke negeri Syam. Oke? Usia berapa tadi dagangnya? Usia 12 tahun. Yuk kita hitung. 13, 14, 15, 16, 17. Berarti berapa tahun? 13, 14, dari 12 tahun ya. 13, 4. Tadi kan 12 tahun dagang tuh. 13, 14, 15, 16, 17. Usia betul, 5 tahun ya. 5 tahun bekerja dengan Rasulullah, dengan pamannya. Di usia 17 tahun Abu Thalib mulai berpikir. Di usia 17 tahun Abu Thalib mulai berpikir, ini keponakanku ini daripada kerja dengan aku terus, lebih baik aku lepas dia. Aku lepas dia untuk dia bekerja dengan orang lain supaya dia mandiri. Akhirnya di usia 17 tahun, kemudian Abu Thalib memperkenalkan Rasulullah kepada Khadijah. Jadi Khadijah itu adalah kawan dekatnya Abu Thalib. Lebih kurang, Khadijah, ya. Ini aku punya keponakan, orangnya baik, diberi gelar Al-Amin. Yang ngasih Rasulullah gelar Al-Amin itu adalah orang non-muslim. Orangnya terpercaya. Karena pada saat itu Rasulullah belum bermusuhan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu belum. Mulai bermusuhannya itu saat diangkat menjadi Rasulullah. Oke? Daripada kerja dengan aku terus, lebih baik engkau pekerjakanlah dia. Supaya dia lebih mandiri. Lalu apa kemudian kata Khadijah? Oke, aku akan jadikan dia karyawanku. Jadi usia berapa Rasulullah ketemu dengan Khadijah? 17 tahun. Sweet 17. Oke. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 tahun kerja dengan Khadijah. Usia 25 tahun langsung dia nikahi bosnya sendiri. Mantap dah? Mantap. Waktu itu Khadijah usia berapa? 40 tahun. Berapa jarak usianya? Berarti Khadijah dapat brownies, brondong manis. Waktu Rasulullah nikah dengan Khadijah, itu yang sukanya adalah Khadijah. Nah, yang suka itulah Khadijah. Khadijah ketemu dengan saudaranya, dan dia menyatakan, ya Nafisa, sepupunya Nafisa, ya Nafisa, saya suka dengan Rasulullah. Ya kau bilanglah sama dia kalau kau suka sama dia. Aku malu ya Nafisa. Kalau gitu aku akan bilang kepada Muhammad kalau kau akan meminangnya.
Datanglah Nafisa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad. Waktu itu belum Rasulullah. Ada seseorang yang suka dengan kamu. Yang pertama, orangnya sudah tua. Yang kedua, tak terlalu cantik. 40 tahun pada masa itu udah tua. Karena nggak ada skincare. Orangnya sudah tua. Kemudian yang kedua, tak terlalu cantik. Yang ketiga, dia ini dan engkau akan dijadikan orang yang ketiga. Jadi Sayyidatina Khadijah sebelum nikah dengan Rasulullah udah nikah 2 kali. Ibu baru 1 kali. Kalah ya. Kemudian yang keempat, tapi terdiam Nafisa. Akhirnya Rasulullah ngomong, cobalah berikan aku 1 kelebihannya. Gimana ceritanya? Sudah tua. Yang kau ceritakan, aku jadi yang ketiga. Tak pula terlalu cantik. Yang cantik itu Sayyidatina Aisyah. Ya kan? Sedang-sedang saja Khadijah. Tapi ada 1 kelebihannya ya Muhammad. Apa itu? Dia akan menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk agama Islam. Dan dia termasuk wanita pertama yang masuk Islam dan mempercayai engkau ya Rasulullah. Rasulullah bilang, oke, aku terima pinangannya. Selebeo. Menikahlah mereka. Tadi usia berapa Rasulullah pertama kali kerja? 12. Usia berapa nikah? 25. Berarti berapa tahun dia kerja baru dia nikah? 8. Macam mana ceritanya? Usia berapa dia mulai kerja? Enggak dong, 12 dong. Iya, usia berapa dia nikah? 25. Berarti berapa tahun dia kerja baru dia nikah? 13 tahun beliau bekerja. Beliau itu sanggup memberikan mas kawin mahar kepada istrinya sebanyak 100 ekor unta. Satu unta 60 juta aja, kali 100 600 juta. Ibu apa mana mas kawin? Seberangkat alat sholat, belinya di pasar bawah pula. Ada si emas cincin saja, habis nikah diminta pula. Nah ini ya Masya Allah ya, ini mas kawin ya, mahar yang diberikan Rasulullah kepada Khadijah besar. Karena memang karakter orang Arab itu sangat menghargai wanita. Makanya kalau ibu pergi ke Arab, coba tanya, itu mahar orang Arab, laki-laki Arab kepada istri Arab, itu minimal 400 juta uang kita. Itu udah 5 tahun yang lalu. Makanya di Arab itu kalau mau nikah dengan satu wanita butuh uang walimahan lebih kurang 1 miliar. Maka di Arab itu yang kaya bukan yang banyak mobil. Karena mobil di Arab tak pakai pajak. Ya, mobil Fortuner, mobil BMW di sana untuk jual cabai aja sama orang. Karena karakter orang Arab itu jalan kaki. Tapi yang indikator orang kaya di negeri Arab bukan yang banyak mobil, bukan yang banyak unta, bukan. Tapi yang banyak istri. Karena satu orang 1 miliar. Di Arab itu poligami biasa aja, ibu aja yang heboh. Saking hebohnya suami orang poligami, ibu pun heboh ya kan. Saking heboh ya. Jangankan poligami, WhatsApp-nya nyasar aja, hebohnya luar biasa. 2 tahun tidak dilupakan. Nah itu Masya Allah ya. Jadi begitulah ya. Jadi begitulah kondisinya ya. Jadi menikahlah. Usia berapa tadi Rasulullah? 25. Khadijah usia berapa? 40 tahun. Di usia 40 tahun, apakah Rasulullah udah diangkat jadi Rasul? Belum. Di usia 25 tahun diangkat. Itu Nabi. Masih Nabi ya. Masih Nabi. Kalau masih Nabi itu berarti dia punya kebaikan, dia tidak wajib menyampaikan. Ini belum ada musuh ini. Jadi Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu itu kawan dagang. Dan pada masa itu Sayyidatina Khadijah itu pernah menjadi orang nomor 1 paling kaya di kota Mekah. 1/3 tanah kota Mekah itu punyanya Khadijah. Masya Allah ya. Kalau ibu pergi ke hotel-hotel, pas ibu keluar dari haram, ya sampai ke mantan pasar seng yang lama, sampai ke hotel bintang 3 Al-Massa yang mendaki ke atas, semua tanah Khadijah. Jadi usia 25 tahun diangkat menikah. Usia diangkat jadi Rasul usia berapa? 40 tahun. Selama dari 25 ke 40 berarti berapa tahun? Selama 15 tahun itulah Sayyidatina Khadijah menemani baginda Nabi sebelum diangkat jadi Rasul.
Berarti dari karyawan tadinya terus jadi suami 15 tahun sebagai nabi, betul ya? Jadi Khadijah itu lama menemani Rasulullah dari nol. Ya, diangkat dari 25 ke 40, berarti selama 15 tahun Rasulullah menemani Khadijah menemani Rasulullah selama 15 tahun sebelum diangkat jadi nabi. Di usia 40 tahun Rasul. Di usia 40 tahun Rasulullah mulai lihat kawan-kawannya mulai aneh. Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu mulai aneh. Ya, mereka membuat patung, mereka tempel di dinding Ka'bah, lalu mereka sembah. Mereka lukis wajah mereka sendiri, lalu kemudian mereka tempel di dinding Ka'bah, lalu mereka tawaf. Rasulullah mulai gelisah. Akhirnya Rasulullah tinggalkan dagangannya, dia berjalan kaki naik Gua Hira. Bertahnus 3 hari tidak izin daripada Khadijah. Dari kota Mekah ke Jabal Nur 7 kilo. Jabal Nur ke atas 2,5 jam naik jalan kaki. Ya, namanya nama gunungnya Jabal Nur, nama di atas gunungnya Gua Hira. Saya sudah sampai ke atas Gua Hira, saya naik taksi dari masjid ke Jabal Nur, naik ke atas ke Gua Hira 2,5 jam nyampe atas. Guanya luar biasa. Pas kita naik, saya kira udah sampai ke gua. Rupanya enggak, guanya terserondok ke dalam. Jadi harus turun pula dulu serondok. Pas mau keluarnya susah. Pas mau naik tak sanggup. Ujungnya lewat lubang kecil. Jadi kalau berat badan 70 kilo enggak usah. Susah, bisa naik tak bisa turun. Kecil sekali ya, Masya Allah ya. Ada isasa ya. 3 hari 3 malam Rasulullah di situ. Lalu turun wahyu di situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Apa kata baginda Nabi? Ma'ana biqari. Aku harus baca apa? Karena Rasulullah tak mengerti bahasa Arab Al-Quran. Walaupun Rasul orang Arab, tapi bahasa Arab Al-Quran beda dengan bahasa Arabnya orang Arab. Ketika menggigil karena malaikat Jibril ngomong, malaikat Jibril berbicara menyampaikan wahyu, terkejut. Itu suara apa? Ketakutan, turun ke bawah, pulang ke rumah Khadijah, menggigil. Khadijah selimuti dia. Pergi 3 hari 3 malam tak pulang, mendemam, diselimuti. Ibu kira-kira suami tak izin 3 hari 3 malam pulang mendemam, ibu apain? Kalau bahasa ibunya rasain lah ya. Ya diselimuti. Apa kata Sayyidatina Khadijah? Kayaknya engkau udah diangkat menjadi Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pergi ke Bukit Safa Marwah. Bukit Safa Marwah yang kita lihat waktu kita umrah sekarang adalah bukit pertama kali Rasulullah berdakwah setelah diangkat jadi Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dia kumpulkan banyak orang, dia naik ke atas bukit, lalu kemudian beliau itu berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa, dan seterusnya. Langsung abu-abu nengok dari bawah. Ini ngapain lah si kawan ini nih? Orang nggak ngerti bahasa itu karena orang Arab, bahasa Arab beda dengan bahasa Arabnya bahasa Arabnya Al-Quran. Lalu kemudian apa yang terjadi? Sejak itulah Rasulullah itu dibilang tukang sihir karena bahasanya beda, betul? Dibilang gila karena bahasanya beda, betul? Dibilang tukang dusta, dibilang tukang bohong karena bahasanya beda. Sejak usia 40 tahun itulah maka Rasulullah SAW mulai dimusuhi karena Rasulullah mulai berdakwah. Jadi semakin banyak kita menyampaikan, semakin banyak orang yang tak suka. Semakin banyak kita berbuat, semakin banyak orang yang tidak suka. Itu wajar. Rasulullah sebelum berdakwah aman aja hidupnya. Setelah berdakwah makin banyak orang yang tidak suka. Lebih mudah mengingatkan orang yang tak tahu apa-apa dibanding orang yang merasa tahu dan diisi. Betul? Kenapa Rasulullah 13 tahun dakwah di Mekah nggak sukses? Karena di Mekah itu isinya tokoh masyarakat, orang kaya raya, merasa dirinya pintar. Susah ini, 13 tahun gak sukses.
Lalu pindah ke kota Madinah. 1 tahun sukses. Kenapa? Orang Madinah waktu itu kosong. Mereka nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti ilmu. Mereka pengen dikasih ilmu. Mereka bertengkar antar suku. Lalu mereka pengen disatukan. Jadi lebih mudah dakwah di kalangan orang-orang yang pengen tahu ilmu dengan orang yang udah ngerasa tahu. Yang udah tahu. Nah, kalau udah tahu dia berdebat aja. Tidak mencari kemana, debat aja. Maksudnya dia 13 tahun loh. Banding 1 tahun loh. Kemana ceritanya? Makanya 13 tahun dakwah Rasul di Mekah ini susah. Karena isinya seperti itu. Nah akhirnya apa? Mereka udah merasa kaya, merasa hebat, merasa tokoh masyarakat yang paling pandai, yang paling jago. Nah itulah dia Abu Lahab, Abu Sufyan. Akhirnya Rasulullah dihina, dicaci maki. Tapi Rasulullah ini keren bu. Kalau dihina, dicaci maki, beliau itu santai aja. Karena beliau menganggap orang yang menghinanya, orang yang tidak suka kepadanya bukan karena orang itu jahat, tapi karena orang itu nggak paham aja siapa dia. Jadi ibu kalau seandainya dihina, dihujat, dicaci maki, difitnah, digibahin, pakailah gaya Rasulullah. Ya kan? Santai aja. Ya kan? Santai aja. Kenapa? Orang itu bukan jahat tapi dia belum paham saja. Atau dia pula Abu Lahab kita mungkin. Ya kan? Kan itu aja bedanya kan. Nah akhirnya nggak bisa nih, dihina nggak bisa, dicaci nggak bisa, dimaki nggak bisa. Akhirnya dipakai cara yang kedua. Apa cara kedua? Yaitu dengan cara dibunuh. Siapa yang pengen bunuh saat itu? Dahsyat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu itu belum masuk Islam. Apa kata Umar bin Khattab? Hei abu-abu. Nah, kan abu-abu biar cepat aja ceramah kita nih jadi abu-abu kan. Hei abu-abu, aku akan penggal kepala Muhammad dan aku akan bawa ke tengah-tengah kalian. Jalanlah Umar bin Khattab ke rumah Rasulullah. Nyampe tengah jalan ketemu orang Yahudi. Hei Umar, engkau mau kemana? Aku mau ke rumah Rasulullah dan aku akan penggal kepalanya. Hei ngapain kau penggal kepala Muhammad? Adik kandung kau aja dan adik iparmu sudah masuk ke dalam Islam. Marah dia pergi ke rumah adiknya. Dia dengar anaknya. Ya, dia dengar anaknya membaca ayat, dia dengar adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14. Terjatuh pedangnya, masuk Islam dia. Masya Allah. Akhirnya si abu-abu bingung. Ini orang dihina, dicaci, dimaki nggak bisa. Dibunuh, yang membunuh pula masuk Islam. Akhirnya dipakai cara yang ketiga, dinegosiasi. Dinego, baik-baik. Rasulullah ta'al kesini. Apa kata abu-abu? Ginilah Rasulullah, kita baik-baik aja lah lagi. Engkau nggak usahlah berdakwah. Yang udah masuk Islam, udahlah. Yang belum masuk Islam, jangan kau dakwahkan lagi. Tadi kan kita berkawan, kok sekarang kita bermusuhan? Apa kata Rasulullah? Oke, tapi caranya gimana? Gini aja, kata abu-abu. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Tidak, Rasulullah diam. Kemudian dinaikkan lagi takarannya. Kalau enggak gini aja lah. Sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah SAW bergetar lututnya karena Rasulullah itu merasa ragu. Langsung turun wahyu. Nah ini bedanya. Rasulullah itu kalau ragu ya langsung turun wahyu. Kalau kita ragu, tak kapan-kapan wahyu itu turun. Nah itulah bedanya sedikit aja. Ya kan? Langsung turun wahyu. Ya, apa wahyunya? Qul ya ayyuhan la a'budu ma wala antum 'abiduna ma wala ana 'abiduna ma lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak bisa. Akhirnya dihina tidak bisa, dibunuh yang bunuh masuk Islam, dinegosiasi nggak bisa. Dipakai cara terakhir dan cara ini adalah cara yang paling mematikan, yaitu dengan diboikot. Diboikot. Tadi Sayyidatina Khadijah, Rasulullah pedagang kaya raya, betul? Akhirnya diboikot. Harta mereka diboikot. Orang Yahudi nggak boleh belanja ke orang Islam nggak boleh belanja ke orang Yahudi. Nggak boleh belanja ke orang Yahudi. Bayangkan ibu punya bisnis, nggak ada orang mau beli dan boikot itu 3 tahun, bangkrut nggak? Ibu jangankan 3 tahun bu, tutup aja kedai itu sebulan.
3 tahun Bu, ya boykot. 300 orang kaum muslimin mati kelaparan. Ada yang makan tulang belulang unta yang udah busuk, ada yang makan kayu-kayu kering, ada yang makan kayu lalu kemudian dia hancurkan, dia makan. Dan 300 orang yang mati kelaparan pada masa itu. Masya Allah. Tidak lama setelah itu meninggallah Khadijah. Semoga Allah mudahkan. Ketika Sayyidatina Khadijah meninggal, beliau mengeluarkan kalimat-kalimat yang menjadi cambuk bagi kita. Ya, apa kata Sayyidatina Khadijah? Aku lapar, aku tidak akan meminta. Jadi kenapa kau tak minta makan kepadaku? Apa kata Sayyidatina Khadijah? Suamiku, kalau kau kasih aku terima, kalau kau tak kasih aku takkan pernah meminta. Andaikan aku mati nanti, kau gali kuburanku, kau ambil tulang belulangku dan kau jadikan jembatan dan senjata untuk menebus dada orang Yahudi. Masya Allah. Khadijah ini luar biasa Bu. Bayangkan manusia yang hidupnya kaya raya, matinya kelaparan. Matinya susah lah, bukan kelaparan, matinya susah. Dia Khadijah mengajarkan kepada kita, kalau di atas rendahkan hati, kalau di bawah lapangkan hati. Kalau di atas rendahkan hati itu zuhud, kalau di bawah lapangkan hati itu qanaah. Makanya wajar Sayyidatina Khadijah itu sangat disayangi oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah nikah dengan Sayyidatina Aisyah, sering tersebut nama Sayyidatina Khadijah. Karena pada faktanya dari apa yang sudah saya ceritakan, jelas Khadijah menemani Rasulullah dari belum siapa-siapa. Hartanya banyak dibanding baginda Nabi, tapi nggak sombong. Baginda Nabi tidak pernah meminta uang Khadijah, melainkan diberikan oleh Khadijah atau Nabi meminjamnya dan selalu dia ganti. Tuh Masya Allah. Jadi kalau mau ditanya ya, Ustazah ngefan dengan siapa? Saya paling ngefan nih dengan Khadijah ini. Luar biasa, wanita nomor 1 paling kaya, sepertiga kota Mekah tanah dia. Pas jatuh miskin, sederhana. Makanya mental umat Islam ini harus gitu. Berani kaya, siap miskin. Kalau kita kaya, kita dermawan. Kalau kita susah, kita lapangkan hati. Siap kaya, berani miskin. Udah, itu aja. Kehilanganlah orang yang paling dia cintai. Padahal tadi yang melindungi Rasulullah dari abu-abu adalah Khadijah. Tidak lama meninggal pula Abu Thalib pamannya. Rasulullah akhirnya sendiri dengan sahabatnya. Akhirnya pengen dibunuh. Iya dong. Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal. Siapa lagi yang mau mengamankan? Pengen dibunuh. Rasulullah pindah. Hijrah ke kota Taif. Jalan kaki ke kota Taif. Tak tahan cuma seminggu Bu. Kenapa? Orang Taif lebih jahat lagi. Tapi yang dulu, yang sekarang tidak jahat. Nanti ke Taif ibu bilang pula jahat. Jangan, dulu ya. Jahat ya. Rasulullah jalan, dilempar kepalanya, sampai berdarah, sampai pelipis kakinya, matanya. Sampai akhirnya malaikat Jibril marah. Bayangkan. Apa kata malaikat? Irfa yadak ila sama. Ya Rasulullah, kau angkat tangan kau ke langit sekarang juga. Kau minta kepada Allah agar aku balikkan bukit Taif ini. Nanti aku balikkan di bukit. Jadi Taif itu dia ibarat bukit, dia di atas dingin. Kalau kota Mekah di bawah panas, Taif dingin. Ya Rasulullah, kau minta kepada Allah agar Allah balikkan bukit Taif ini. Nanti aku yang akan balikkan, kau doa aja dulu. Lalu kemudian Rasulullah mengangkat tangannya dan berkata, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikan bukit Taif ini bukit yang aman. Jauhkan mereka dari masalah. Berikan mereka buah-buahan. Jangan ikuti kata Jibril ya Allah. Ini orang bukan jahat. Orang Taif ini bukan jahat. Ini cuma orang belum paham saja. Apa kata Jibril? Lain yang kusuruh, lain yang kau buat. Pada faktanya Taif sekarang banyak buah-buahan, kacang-kacangan, anggur murah, semua murah. Akhirnya nggak tahan, balik ke kota Mekah. Balik ke kota Mekah, singkat cerita sebagai penutup, udah nggak tahan, pengen dibunuh juga. Akhirnya terpaksa harus pindah ke kota Madinah. Pindah ke kota Madinah, hijrah bersama Abu Bakar. Yang menduduki tempat tidur Rasulullah ketika ingin hijrah adalah Ali bin Abi Thalib. Itu kota Mekah ke arah utara. Mereka harus berputar naik bukit, turun bukit di arah selatan. Karena kalau mereka pergi juga ke arah utara, orang kafir Quraisy pasti tahu. Itu Masya Allah. Akhirnya nyampe di kota Madinah, pertama kali tinggal di Kuba.
Kuba itu nama kampung Kuba. Dulu itu adalah tempat pertanian daripada tanah orang kembar. Dua anak kembar namanya kampung Kuba. Semacam kurma ya, tanian kurma namanya Kuba. Rasulullah 3 hari di situ, sempat mandi di situ. Akhirnya Rasulullah buat masjid di situ namanya Masjid Kuba. Tempat mandi Rasulullah di belakang Masjid Kuba masih bisa dilihat sampai sekarang kalau dibuka. Airnya masih ada. Kalau mau lihat, ya kan? Nah, airnya masih ada. Jalan kaki ke belakang ada air tempat pemandian Rasulullah. Dan ketika hijrahnya Rasulullah di kota Madinah, itulah awal kejayaan Islam. Baru 1 tahun di kota Madinah, Rasulullah dakwahnya diterima menjadi pemimpin kota Madinah. Itulah ditetapkan sebagai tahun baru hijrah. Tahun baru hijriah. Dah. Pulang-pulang kita nanti, itu aja dulu cerita kita daripada tidak pulang-pulang. Semoga kita bisa memaksimalkan tahun baru hijrah ini dengan baik. Bayangkan 13 tahun tidak sukses dakwahnya, pindah ke kota Madinah, sukses. Adapun kehidupan kita sekarang kalau mau gini-gini, kalau gini-gini aja, semoga kita bisa hijrah ke arah yang lebih baik. Insyaallah. Insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab, ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid daini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu wa in kana rizquna haraman fa tahhiru wa in kana qalilan fa kathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.